Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Pagi, Bu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, pertemuan ke berapa ini? Tiga, Ketiga, Ibu. Ya ya. Oke. Nah, ini ada yang belum tidak dapat kursi ya. Mungkin bisa di atas aja ya. Siapa lagi yang belum masuk di kelas kalian? Sudah pada absen di portal semuanya? sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Oke. Bu. Oke. Sudah. Oke, baik. Kalau sudah, alhamdulillah. Baik, mahasiswa sekalian, hari ini materi yang akan Ibu sampaikan adalah tentang cakupan dan hakikat dan cakupan sintaksis ya. Sebelumnya sudah cari tahu kan tentang sintaksis? Sudah bisa terlihat di screen kalian? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Hari ini mata kuliah sintaksis akan membahas tentang hakikat dan cakupan sintaksis di pertemuan yang kedua. Ya, dengan saya sendiri, dosen pengampu. Oke. Nah, jadi eh, sama dengan kontrak perkuliahan sebelumnya, ya, bahwasanya kebijakan atau kontrak perkuliahan yang berlaku kita akan bertemu sebanyak 16 kali pertemuan, tatap muka 14 kali, UTS sekali, dan UAS sekali, gitu ya. Buku yang kita gunakan sebagai sumber referensi itu adalah buku karya Miftahul Khairah dan Sakura Ridwan dengan judul buku Sintaksis Memahami Satuan Kalimat Perspektif Fungsi. Jadi mohon nanti kalian bisa cari ya buku itu. Nah, adapun nanti tugas yang kita kerjakan itu ada individu dan kelompok ya. Oke. Jadi tujuan kita mempelajari sintaksis ini ya sudah pasti kita itu kan jurusan program studi pendidikan bahasa Indonesia. Jadi kenapa kita harus mempelajari sintaksis? Tujuannya adalah sintaksis merupakan dasar untuk kemahir wacanaan. Jadi kalau misalnya kita mau membuat teks gitu ya, kita harus paham bagaimana membuat pola kalimat gitu. Kemudian yang kedua merupakan mata kuliah prasyarat mata kuliah kebahasaan lainnya di prodi. Jadi kalau misalnya mau ngambil mata kuliah sintaksis harus sudah lulus dulu mata kuliah morfologi dan fonologi. Nah, oke kalau sudah, kemudian yang ketiga menemukan aturan umum dalam sebuah bahasa dan yang keempat kompetensi ilmu kalimat sebagai ilmu wajib yang harus dikuasai calon guru bahasa. Ya. Nah, sedangkan manfaat dalam mempelajari sintaksis ini sendiri yaitu satu, mengetahui dan memahami ilmu kalimat mulai dari kata, frasa, klausa, dan kalimat. Yang kedua, mengetahui keberterimaan sebuah kalimat. Jadi, dalam tataran linguistik ya, linguistik itu kan sudah kalian pelajari di semester 1 linguistik umum yaitu adalah ilmu bahasa. Nah, dalam tataran linguistik ada beberapa kebahasaan yang perlu kita pelajari yaitu semantik, sintaksis, morfologi, dan fonologi. Nah, urutannya dari bawah ya, fonologi bukan gramatikal, bukan dalam bentuk tata bahasa, dia lebih kepada bunyi, sedangkan morfologi ini kepada pembentukan kata, dia termasuk ke dalam apa namanya tata bahasa, kemudian sintaksis ini pembentukan sebuah kalimat. Nah, ini masuk ke dalam kategori tata bahasa, sedangkan semantik bukan gramatika, dia bukan tidak termasuk tata bahasa, melainkan eh, permaknaan seperti itu ya. Nah, jadi apa? Oke, jadi bidang kajian sintaksis itu yang pertama ada kata. Nah, ini kenapa kalian harus mempelajari, harus lulus dulu mata kuliah morfologi, baru boleh kalian mengambil mata kuliah sintaksis, ya, karena akan kembali lagi berkutat ya, berkutat dengan kata. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke frasa, ya. Nah,
frasa ini adalah gabungan kelompok kata ya yang tidak memiliki batas fungsi nanti tapi dia ada aturannya, kemudian ada klausa. Nah, ini juga gabungan dari beberapa kata yang memiliki batas fungsi yang dia ini berpotensi menjadi sebuah kalimat ya. Ingat, berpotensi. Tapi klausa ini bukan kalimat tapi dia berpotensi menjadi kalimat seperti itu. Nah, tataran bidang kajian sintaksis yang terakhir adalah tentang kalimat gitu. Tidak ada yang mau ingin bertanya? Kita masuk lagi ke ini ya. Oke, ini kita eh, masuk lagi ke pengertian sintaksis secara etimologi. Sintaksis berasal dari bahasa Yunani yaitu san yang berarti dengan dan tetein yang berarti menempatkan. Jadi secara etimologi, sejarah asal-usul ya, etimologi itu asal-usul, istilah sintaksis yaitu menempatkan bersama-sama pada kata-kata menjadi kelompok kata. Itu yang dimaksud dengan sintaksis ya. Jadi kelompok kata ini dimaksud dengan kalimat seperti itu ya. Nah, adapun Ramlan ya ahli sintaksis pada bukunya dituliskan tahun 1967 di halaman 57 menyebutkan bahwa sintaksis adalah bagian dari tata bahasa yang membicarakan struktur frasa dan kalimat ya, yang membicarakan struktur frasa dan kalimat, bagaimana sebuah frasa gabungan dari kata itu dibentuk dan bagaimana struktur membuat struktur kalimat seperti itu. Jadi bagaimana kita menempatkan kata-kata tersebut agar menjadi sebuah kalimat yang sesuai tata bahasa seperti itu. Kemudian adapun Forhar tahun 1999 ya mendefinisikan bahwa sintaksis adalah tata bahasa yang membahas hubungan antar kalimat dalam tuturan ya. Jadi Perhar beda lagi mendefinisikan bahwa sintaksis ini tata bahasa yang membahas hubungan antara kalimat dengan dalam tuturan ya. Jadi bagaimana ketika kita bertutur, terlihat atau tidak ya. Bentar ya, Ibu lihatkan dulu. Oke. Kelihatan di screen kalian? Kelihatan ya. Jadi membahas hubungan antar kalimat dalam tuturan. Jadi bagaimana kita bertutur sesuai dengan tata bahasa seperti itu. Oke. Adapun Arifin dan Jumaiyah tahun 2008 menyatakan bahwa sintaksis membicarakan hubungan antar kata dalam tuturan ya. Jadi setiap kata-kata itu yang dituturkan itu ya itu akan menjadi sebuah kalimat gitu ya. Kemudian Krida Laksana menyatakan juga bahwa sintaksis adalah cabang linguistik yang mempelajari pengaturan dan hubungan antara kata dan kata atau antara kata dan satuan-satuan yang lebih besar. Ya, jadi kalau misalnya satuan yang lebih besar itu seperti frasa atau klausa, begitu ya. Atau antar satuan yang lebih besar itu dalam bahasa ada lebih besar lagi, yaitu klausa. Ya, jadi yang lebih besar dari kata adalah frasa, lebih besar lagi daripada frasa adalah klausa. Maka kalau misalnya yang lebih besar dari klausa adalah kalimat seperti itu ya. Nah, ini pertemuan kedua, kita akan membahas tentang frasa, pengertian frasa, sifat frasa, ciri-ciri frasa, perbedaan frasa dan kata majemuk, kemudian ada klasifikasi frasa seperti itu ya. Oke. Kita masuk ke pengertian dari frasa ya. Nah, menurut Ramlan, frasa adalah satuan gramatik yang terdiri atas satu kata atau lebih dan tidak melampaui batas fungsi atau jabatan ya. Jadi yang dimaksud dengan artinya sebanyak apapun kata tersebut asal tidak melebihi jabatannya sebagai subjek, predikat, objek, pelengkap ataupun keterangan maka masih bisa disebut frasa ya. Ya, ingat yang memiliki batas fungsi. Jadi batas fungsinya itu misalnya subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, itu termasuk ke batas fungsi. Jadi kalau misalnya tidak melebihi batas fungsi, maka masih bisa disebut
frasa. Contoh seperti ini. Sebentar ya. Contohnya seperti ini. Nah, bisa kalian lihat ya. Oke, contohnya kata angin ya. Angin ini kan kata ya. Iya, Iya, Bu. iya. Angin ini kan kata ya. Nah, jadi kalau misalnya angin ini kata, maka kalau misalnya kita mau membuat sebuah frasa, bisa kita tambahkan angin yang berhembus. Jadi kan angin ini subjek, yang angin ini subjek, ya, angin yang berhembus ini. Nah, ini termasuk frasa. Sama juga angin yang berhembus dengan kencang, ya. Ini juga termasuk frasa. Kenapa seperti itu? Ya. Nah, kenapa dikatakan angin yang berhembus ini frasa? Ayo, siapa? Ada yang bisa menjawab? Silahkan. Karena terdapat subjek dan predikat, Bu. Subjek dan predikat. Ya, jadi dia boleh tidak melebihi batas fungsi. Yang penting ada subjek, yang predikat, objek. Nah, boleh keterangan juga boleh, asal bisa disebut itu sebagai frasa seperti itu ya. Mungkin yang lain? Di antara kedua ini ya. Kedua-duanya frasa atau salah satu hanya frasa? Coba, ayo, silahkan. Angin yang berhembus itu frasa, Bu. Terus kalau kalimat itu yang angin yang berhembus dengan kencang. Kalimat adalah angin yang berhembus dengan kencang. Kencang. Yakin? Dua-duanya frasa, Bu. Ya, dua-duanya Kalau ada ini, kalau misalnya ini kalimat, maka harus ada tanda titik gitu ya. Nah, nah ini dia ya. Ini adalah salah satu contoh frasa, misalnya orang itu sangat ramah gitu ya. Ini tanda titik gitu. Orang itu sangat ramah. Ini kalimat ya. Maka ada turunannya orang yang sangat ramah itu. Nah, yang sangat ramah ini adalah ada terdapat frasa di sini ya. Orang yang sangat ramah itu tetangga ibuku, gitu ya. Nah, ini termasuk di dalam sebuah kalimat ini ada eh, frasa di dalamnya, gitu ya. Nah, apa itu frasa? Frasa adalah kelompok kata yang terdiri atas unsur inti dan unsur keterangan yang tidak melampaui batas fungsi. Ya, fungsi atau unsur kalimat yaitu subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Ya. Frasa terdiri atas dua kata atau lebih yang salah satu unsurnya berupa unsur utama, sedangkan unsur lainnya berupa unsur keterangan. Unsur utama merupakan unsur inti, sedangkan unsur keterangan merupakan unsur tambahan. Misalnya, nih ya, kita balik lagi ke yang tadi. Nah, angin yang berhembus. Kalau misalnya tidak ada angin, maka yang berhembus ini unsur bisa nggak jadi unsur utama? Tidak, Bu. Tidak ya. Maka kata yang menjadi unsur utama adalah kata Angin. angin ya. Angin yang berhembus ya. Angin yang berhembus, maka unsur utamanya adalah angin, ya unsur tambahannya adalah yang berhembus. Misalnya ya. Kemudian Turiah cantik seperti itu contohnya ya. Turiah cantik ya. Turiah ini unsur utama atau si cantik ini yang unsur utama? Yang mana? Turiahnya, Bu. Turiah unsur utama. Oh iya, Turiah unsur utama. Bayangkan kalau kita bilang cantik. Nah, untuk siapa kita bilang cantik? Gitu ya. Maka frasa ini Saja harus untuk ada unsur utamanya dan ada unsur tambahan yang tidak memiliki batas fungsi. Jadi,
Angin yang berhembus ini, angin yang berhembus ini adalah subjek. Bukan, ya, angin yang berhembus dengan kencang ini adalah subjek, ya. Contoh, nih, orang yang sangat ramah itu, nah ini orang yang sangat ramah itu, nah ini subjeknya. Orang yang sangat ramah itu merupakan subjek, ya. Nah, orangnya ini adalah unsur utama. Maka Utama. unsur utama. Yang menjadi unsur tambahan adalah yang sangat ramah itu, ya. Itu yang dimaksud dengan frasa. Kemudian, frasa unsur tambahan lazim pula disebut atribut atau pewatas, ya. Atribut dia tambahan. Unsur inti merupakan unsur yang diterangkan. Ingat, unsur inti merupakan unsur yang diterangkan, sedangkan unsur tambahan merupakan unsur yang menerangkan. Jadi, mohon dipahami DM dan MD ini. Ya, D ini untuk kata diterangkan, M ini menerangkan. Begitu juga sebaliknya, M ini menerangkan dan D ini diterangkan. Contoh, buku baru ini adalah frasa nomina. Kalau buku saja baru itu nomi, Nomina. ya nomina. Nomina itu apa? Kata benda kan? Iya, Bu. Ya, kata benda. Jadi buku baru. Kata apa? Buku ini kata yang diterangkan. Contoh ya, biar Ibu mana ini. Oke. Buku ini, bentar ya. Nah, buku ini ya merupakan kata yang diterangkan, ya. Kemudian ini, nah, baru ini merupakan kata yang menerangkan si buku, ya. Unsur utamanya adalah buku, sedangkan unsur tambahannya adalah baru. Kalau misalnya si Siti Zahara beli buku novel, nah, novelnya itu tambahan atau utama? Siti Zahara. Tambahan. Iya, tambahan ya. Nah, maka kalau misalnya Ibu buat nih buku novel, maka bukunya ini adalah diterangkan, sedangkan si novel ini menerangkan kata buku tadi, ya. Maka kedua ini disebut sebagai frasa. Paham yang dimaksud dengan frasa? Di sini sudah Ibu tebalkan yang mana dia unsur utamanya, yang mana unsur tambahan. Begitu juga sangat tampan, ini termasuk ke dalam frasa adjektiva. Jadi kalau misalnya Ibu hilangkan sangat aja, maka dia termasuk masih frasa adjektiva atau ini adjektiva saja. Ini kata sifat ya. Ayo, silahkan dijawab. Kalau misalnya tidak menggunakan kata sangat, ya. Kalau tidak menggunakan kata sangat, ya. Hmm. Nah, tampan saja. Maka ini masih jadi frasa atau kata sifat masih jadi frasa kata sifat atau kata sifat saja? Nih, hanya kata tampan. Kata sifat saja, Bu. Iya, kata sifat saja ya. Betul. Ini tadi siapa yang menjawab? Naura ya? Ulvia, Bu. Oh, siapa? Ulvia. Ulvia, oh ya, Ulvia ya. Jadi, karena kata sangat ini merupakan tambahan, maka berubahlah jadi tidak kata sifat lagi, melainkan jadi frasa adjektiva. Begitu juga dengan tidak tidur. Telah pergi 2 karung.
3 karung, 4 karung. Nah, itu termasuk frasa, oke ya. Jadi ini, nah, jadi kan dari contoh tadi yaitu buku baru, sangat tampan, tidak tidur. Nah, di sini buku diterangkan, sedangkan buku menerangkan. Kemudian juga sangat tampan, sangat ini menerangkan kata tampan, ya, yang sebagai kata yang diterangkan. Kemudian tidak tidur, itu kata yang menerangkan untuk kata tidur sebagai kata yang diterangkan. Kemudian telah pergi 2 karung, ya. Nah, begitu. Jadi kata diterangkan menerangkan ini sangat perlu untuk dipahami ketika kita belajar tentang frasa. Ya, kita masuk ke contoh lain. Misalnya wanita yang memakai baju merah itu sedang sakit. Nah, ada 2 frasa di sini. Yang pertama wanita. Nah, wanita yang memakai baju merah itu ini adalah subjek ya. Ini satu frasa ya. Frasa kira-kira ini frasa apa nih? Wanita yang memakai baju merah itu. Nah, frasa termasuk frasa apakah dia? Apa frasa nomina? Apakah frasa verba? Apakah frasa eh, numeralia atau frasa adjektivalia? Ayo, silahkan. Frasa nomina, Bu. Ya, Frasa nomina. tunggu, tunggu, tunggu. Frasa nomi? Iya, itu frasa nomina. Tadi siapa yang menjawab? Siti Zahara, Bu. Di Zahara. Ini termasuk frasa nomina ya, karena kata awalnya adalah wanita. Jadi wanita yang memakai baju merah itu, jadi kalau misalnya baju merah ini sudah melekat di tubuh wanita, maka dia termasuk ke kata frasa nomina yaitu atau frasa kata benda, ya. Jadi di sini ada 2 frasa di dalam kalimat ini. Wanita yang memakai baju merah itu, ya, wanitanya ini diterangkan dengan kata kelompok kata yang memakai baju merah itu, ya. Ya, jadi yang memakai baju merah itu adalah kelompok kata yang menerangkan si wanita. Nah, yang kemudian sedang sakit. Ya, sedang sakit ini adalah frasa apa? Frasa adjektiva atau frasa nomina atau frasa numeralia atau frasa eh, verba? Ayo, silahkan. Siapa yang bisa menjawab? Frasa Verba, Bu. adjektiva, Bu. Kata kerja. Kata kerja. Apakah sakit dikatakan Kata masuk sifat, kategori Bu. kerja? Apa? Kata sifat. Siapa yang menjawab itu? Deva Maulida ya? Iya, Bu. Iya, itu adalah frasa adjektiva atau frasa kata sifat ya. Sakit ya, sedang sakit. Maka kata sakit ini diterangkan kata sedang ya. Berarti dia sedang berlangsung sakitnya itu ya. Kemudian, nah ada 2 contoh lagi. Yang pertama, Winda memakai baju merah ya. Nah, Winda ini subjek memakai predikat. Jadi hanya ada satu frasa di dalam satu kalimat ini, yaitu frasa baju merah ya, sebagai objek. Nah, frasa baju merah ini termasuk frasa nomina karena ini adalah kata benda. Baju termasuk kata yang diterangkan ya, yaitu unsur inti, sedangkan merah adalah unsur tambahan M ya. Nih dia, gitu ya. Kemudian ada juga Winda pergi ke Kanasa, ya. Nah, ke Kanasa ini adalah keterangan yang termasuk frasa nomina. Winda pergi tidak termasuk. Kenapa Winda pergi eh, tidak termasuk frasa, Bu? Ya, karena mereka berdua ini memiliki fungsinya masing-masing. Winda ini sebagai subjek, sedangkan pergi ini adalah predikat. Sedangkan kekanasa ini tidak bisa menjadi apa ya? Adalah
dia ini adalah komponen kelompok kata gitu yang tidak bisa berdiri sendiri sama dengan baju merah. Nah, Winda ini punya fungsinya sendiri ya, kecuali kalau misalnya Winda yang memakai baju merah itu. Nah, ini dia sudah lebih dari satu kata gitu yang memiliki fungsi ya. Sedangkan Winda ini hanya sendiri memakai bisa jadi predikat gitu ya. Baju merah bisa menjadi iya dia sebagai objek tapi dia ini sudah lebih dari satu kata gitu ya. Nah, itu yang dikatakan dengan frasa ya. Kemudian yang masuk kita ke contoh dua, Winda pergi ke Kanasa. Ke-nya ini tidak bisa dibuat sendiri gitu loh. Tidak bisa dia berdiri sendiri. Jadi dia harus diikutkan dengan kata lain seperti itu. Maka ke Kanasa ini dia lebih dari satu kata seperti itu ya. Ke-nya ini menerangkan, D-nya ini diterangkan. Jadi unsur utamanya adalah Kanasa. Ke-nya ini adalah tambahan. Winda pergi ke NASA. Kan nggak bisa ya. Nah, harus ditambahkan kata ke gitu. Ya, kan di sini kenapa pakai Kanasa? Karena di sini kan semuanya sudah tahu Kanasa itu di mana ya. Mungkin kalau misalnya Ibu ngajarkan mahasiswa yang di Medan, nah mereka bertanya-tanya Kanasa ini di mana gitu ya. Oke, kemudian masuk lagi kita ke contoh yang lain. Contohnya, mahasiswa PBSI memenangkan lomba puisi. Mahasiswa PBSI ini termasuk frasa. Memenangkan ini dia bisa berdiri sendiri karena dia unsur predikat. Ya, lomba puisi ini adalah objek. Ya, lomba puisi ini adalah objek. Nah, ada dua frasa di dalam satu kalimat ini. Yang pertama, mahasiswa PBSI. Ya, jadi eh, intinya adalah mahasiswa PBSI ini adalah tambahan pendidikan bahasa Indonesia. Ya, kemudian ada lomba puisi. Lombanya ini diterangkan kata puisi karena lomba ini dia tidak bisa berdiri sendiri. Ya, dia harus diterangkan. Ya, bisa aja lomba makan kerupuk atau lomba yang lain gitu ya. Nah, kita harus terangkan dia dengan cara menambahkan kata lain seperti itu. Nah, ini contoh yang kedua, Widya ini dia satu ya, sedang makan. Ini frasa yang pertama, sedang makan nasi. Nasinya ini adalah objek di warung depan. Ini adalah keterangan. Ya, Widya sedang makan nasi di warung depan. Ya, jadi kata sedang makan ini diterangkan, ya makan ya. Makan ini diterangkan kata sedang, ya berarti sedang berlangsung. Kemudian yang B ini, nah ada aturannya MDM, ya. Sedang makan nasi. Kenapa sedang makan nasi tidak bisa digabung aja, Bu? Kenapa di warung depan ini harus bisa digabung, padahal kan lebih dari dua kata seperti itu ya. Ingat ya, Widya ini bisa berdiri sendiri, sedang makan ini tidak bisa berdiri sendiri karena dia eh, eh, kalau nasi ini bisa berdiri sendiri karena dia sudah termasuk benda ya, objek seperti itu. Ya, maka dari itu sedang makan M ya, D-nya ini diterangkan. Nah, ada juga aturan MDM seperti itu ya. Nah, MDM ini menerangkan, diterangkan, menerangkan. Jadi yang diterangkan ini adalah kata warung, ya. Yang diterangkan ini adalah kata warung. Kemudian dia ditambahkan kata di dan kata depan di belakang, ya. Ada juga nanti DMD. Oh, enggak, bukan D. D itu ditambahkan cuma satu ya. Kemudian contoh yang ketiga, Lulu ingin pergi bersama teman-temannya. Jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwasannya sintaksis itu kan bagaimana sebuah kalimat itu terjadi dari sebuah tuturan, gitu ya.
Jadi kenapa nggak Widya makan nasi aja, Bu? Kalau Widya makan nasi, berarti dia sedang tidak berlangsung, gitu. Ya, bisa aja sudah terjadi atau belum. Eh, Lulu ingin pergi bersama teman-temannya, ya. Jadi di sini Lulu sebagai subjek ingin pergi, ya, adalah predikat bersama teman-temannya adalah keterangan, ya. Di mana di sini ada dua eh, frasa, yaitu yang pertama ingin pergi ini adalah frasa verba dan kemudian bersama teman-temannya ini adalah frasa nomina, ya. Pergi ini diterangkan oleh kata ingin, ya. Kemudian yang B ini bersama teman-temannya. Teman-temannya itu kenapa hitung satu, Bu? Karena ini merupakan kata ulang, ya. Dia tidak menjadi dua kata, tapi dia adalah satu. Kenapa? Karena dia termasuk ke dalam kata ulang. Kemudian yang keempat, Susan akan berangkat nanti sore, ya. Nah, Susan ini subjek, akan berangkat ini predikat yang menjadi frasa, dan nanti sore ini adalah keterangan waktu yang menjadi frasa juga. Akan berangkat ini, berangkat diterangkan dengan kata akan, dan nanti sorenya itu diterangkan dengan kata nanti. Ya, akan berangkat ini termasuk frasa apa? Silahkan, siapa yang bisa menjawab? Ayo, akan berangkat. Frasa apakah itu? Frasa nomina ya, Bu. Hmm? Frasa nomina. Frasa Frasa verba, Bu. nomina? Yakin? Berangkat. Frasa verba. Salah, kata kerja frasa Verba. Iya, frasa kata kerja atau frasa verba. verba, ya. Nah, kalau nanti sore, frasa apa ini? Sifat, Bu. Nomina. Iya, frasa sifat itu adjektiva, ya. Frasa sifat, ya. Kemudian yang kelima, Sinta tidak akan pergi ke Melabuh, ya. Ini salah nih, Melabuh nih. Harusnya huruf kapital, ya. Ya, jadi Sinta tidak akan pergi ke Melabuh. Nah, kata tidak akan pergi ini, ayo, yang mana yang kata yang diterangkan, silakan. Kata tidak akan itu menerangkan, pergi itu terangkan, Bu. Oke, kan harusnya satu kata tidak akan berarti masih bisa pergi, ya, karena ini kan belum jelas, ya. Oke, tidak akan pergi, ya. Kata perginya ini diterangkan dengan kata tidak akan, ya. Kemudian juga ke melabuh. Nah, ini ke melabuh. Melabuhnya ini kata yang diterangkan oleh kata ke, ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mahasiswa sekalian terkait frasa? Sudah paham untuk frasa? Mungkin minggu depan kita masuk offline, ya, masuk secara di kelas, ya. Ini karena Ibu. Oke, mungkin sekian materi yang bisa Ibu sampaikan terkait frasa, ya. Eh, Kalau misalnya di antara kalian silahkan ada yang mau bertanya. Sudah paham? Sudah paham semua? Tidak ada yang ingin bertanya, berarti Ibu anggap sudah paham, ya. Oke, nanti akan Ibu tes minggu depan ketika kita masuk secara offline, ya, mengenai frasa ini, ya. Oke, mahasiswa sekalian, mungkin sekian untuk hari ini di kelas mata kuliah sintaksis. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Minggu depan kita masuk ke klasifikasi frasa. Minggu depan, ya, di kelas, ya. Kita masuk. Bu akhiri kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Salam.